Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang tiada yang tersembunyi bagimu, wahai yang mendetakkan setiap jantung, wahai Allah yang melimpahkan setiap rezeki, berkahi pertemuan ini ya Allah. Kami semua ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk-Mu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan kecukupan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, kami mohon kepadamu limpahan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin bersungguh-sungguh mengabdi padamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, yang halal, yang berkah, yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang bisa menjadi bekal pulang. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing agar setiap kesibukan kami jadi amal soleh yang Kau terima. Duhai Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak minta tolong ke Allah. Tidak ada manfaat sekecil apapun, kebaikan sehalus apapun yang bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Ingin ilmu, Allah pemilik semua ilmu. Ingin hidayah, Allah pemberi hidayah. Ingin tenang, Allah yang membulak-balik hati. Ingin sehat, semua tubuh ini adalah genggaman Allah. Hanya Allah yang bisa menyehatkan. Ingin rezeki, Dialah Ar-Razzaq, satu-satunya pemilik rezeki, satu-satunya pembagi rezeki. Tidak ada selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung, beruntung bagi orang yang yakin kepada Allah. Tenang hidupnya, tenang. Kebahagiaan yakin kepada Allah tidak bisa ditandingi oleh kebahagiaan apapun di dunia ini. Percayalah hadirin, dunia banyak kesenangan, tapi cetek sekali. Kesenangan dunia itu seperti fata morgana. Sepertinya senang, tapi sesudah dijalani tidak ketemu juga kesenangan. Tapi kebahagiaan yang asli, kalau seseorang yakin kepada Allah dan berbuah patuh
dan pasrah kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah tidak pernah merasa kesepian, karena dia yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ilmunya, tatapannya, kekuasaannya, rahmatnya, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Bisa dibayangkan orang yang yakin kepada Allah, dia tahu Allah melihatnya. Tidak ada tempat yang bersembunyi untuk berbuat maksiat. Kalau mau bahagia, minta kepada Allah supaya iman kita tidak hanya percaya tapi yakin. Anta'budallah ka'annaka taro wa illam takun taro fa innahu yara. Orang yang yakin itu beribadah seakan melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa lihat Allah, tidak mungkin kita lihat pakai mata ini. Maka yakinilah Allah melihatmu. Itulah ihsan. Allah juga tahu siapa yang lagi main HP. Fokuslah hadirin. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kali ini kita membahas Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Ini ayat yang paling populer, surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Wallahu khairur raziqin. Al-Jumu'ah ayat 11. Dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lapang dan sempit itu urusan Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yang melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Ya, di alam semesta jagat raya yang tidak terbayangkan dahsyatnya ini, semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya milik Allah. Dunia ini kecil sekali. Dibanding matahari saja kecil. Mungkin dunia dibanding matahari seperti ini nih, bundaran ini dibanding dengan masjid ini. Mungkin lebih lagi besar matahari. Sedang matahari kita di alam di galaksi Bima Sakti, salah satu galaksi gugusan bintang-bintang, itu kecil sekali matahari. Sedangkan galaksi Bima Sakti yang begitu banyak bintang-bintang, ini hanya salah satu di antara begitu banyak gugusan bintang di alam semesta. Semuanya milik Allah. Dunia ini kalau bunyi nggak ada bunyinya, itu bunyi. Nah, itu juga keras, kecil. Saking tidak ada harganya dunia ini bagi Allah, saking tidak ada harganya dunia ini bagi Allah, penguasa langit bumi, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, kasih saja dunia ini. Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja,
Ini hadis Rasulullah SAW. Itu orang-orang ingkar tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia nggak ada harganya, ambil. Cuman ngaku-ngaku. Benar? Dibawa kemana dunia ini? Dibawa kemana? Itu rumah saya, itu hotel saya, itu tanah saya, itu hotel saya. Tua. Namanya, yang mana hotel saya? Lupa. Cabut nyawa, ganti nanti oleh anaknya. Itu aset, gitu-gitu aja. Ingat Mbak Eli dari Inggris, ibunya Mas Charles, Ratu Elizabeth hadirin. Bawa apa? Bawa apa? Kerajaan Great Britain sudah selesai. Dunia mampir aja. Dah selesai. Nanti ngaku-ngaku lagi ini punya saya. Pernah lihat Istana Negara? Ya dipotret lah ya. Qadarullah saya pernah ke sana. Ketika lihat di istana, oh ini yang direbutin orang-orang teh. Belanda dulu datang jauh-jauh dari Belanda. Belanda dengan Jawa Timur itu lebih besar Jawa Timur. Negara kecil. Istananya masih awet. Datang Jepang, mungkin begitu ya. Nggak begitu orang Jepang ngomongnya. Maut. Terus giliran istananya masih awet, manusianya udahan. Menurut saya awet kena patung daripada manusianya ya kan. Di sana ada beberapa patung dari zaman dulu ada yang lihat patungnya maut. Jadi biasa aja lihat dunia ini. Biasa aja, itu kuncinya. Kalau kita tidak kagum kepada dunia, kita nggak akan merasa bangga dengan dunia ini. Kan yang membuat kita menuhankan sesuatu tuh awalnya kagum. Kalau orang sudah kagum kepada sesuatu dan mengagung-agungkan sesuatu, dia pasti pengen mengabdi kepada sesuatu itu. Orang rebutan dunia habis-habisan, pukul-pukulan, fitnah-fitnahan. Mau kemana? Hah? Nunggu mati. Masih ingat ceramah yang lalu? Siapapun di dunia ini, apalagi yang punya jabatan, pasti berakhir jabatannya. Tidak bisa tidak. Pasti berakhir hidupnya. Kalau yang lalu nyebutnya pasti mati ya, tapi saya nggak tega. Pasti berakhir hidupnya atau mati. Sama. Dan pasti diadili di akhirat nanti. Dituntut pertanggungjawabannya. Udah mampir sebentar, segala diaku, pontang-panting pentong, mati pasti berakhir, udah direbut mati-matian. Yang kasak kusuk sogok sana, berhenti itu jabatannya. Berhenti jadi orang, dan di akhirat baru dihitung semuanya. Dunia kayak gitu, makanya nggak usah kagum-kagum. Jelas? Pertama saudara kagum juga nggak punya ya kan? Kita pengen juga, kalau nggak dikasih nggak dapet. Biasa aja. Bahagia hidup ini bukan punya dunia, tapi satu, yakin Allah, dunia berikut isinya ini milik Allah, baru bisa bahagia. Kalau kita menganggap ada selain Allah yang bisa ngasih ke kita, kita pasti merunduk kepada Dia. Benar? Ada pedagang yang mengatakan pembeli adalah raja. Benar tidak? Benar kalau yang belinya Raja Salman, ya kan? Pembeli adalah
Pembeli. Kenapa jadi raja? Guru, ustadz, sebutin saja. Karena bukan pemberi rizki. Pembeli itu hanya jalan. Jadi orang itu bahagia tuh ketika yakin, hakul yakin. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Itu bahagia. Kalau kita yakin Allah yang ngebagi rizki, udah nggak ada cemas-cemasnya hidup ini. Di perut ibu Allah yang ngasih rezeki, kita bayi Allah yang ngasih rezeki, kita remaja Allah yang ngasih rezeki, sekarang Allah yang ngasih rezeki, nanti kita tua, pensiun, Allah juga yang ngasih rezeki. Kita Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih rezeki ke keluarga, Allah yang ngasih rezeki ke anak, semuanya Allah yang ngasih. Tidak ada yang lain. Selain Allah hanya jalan saja, hanya jalan saja. Ini bahagia nih di sini. Tenang. Apa sih efeknya kalau kita yakin Allah yang ngasih rezeki? Ya tenang aja. Pasti ada rezekinya. Sampai kapan rezeki kita? Saya tahu saudara rendah hati ya. Tapi jawab mah jawab aja, Den. Han? Sampai kapan rezeki kita di dunia ini? Sampai mati, ini sampai wafat, meninggal, tutup usia, mati memati, welah nggak apa-apa. Sampai maut. Kalau belum meninggal ada rezekinya? Ada. Ada, pasti ada. Masa kita hidup nggak ada rezekinya? Gimana hidup? Ini kalau mau bahagia. Jadi nggak usah menghibah ke siapa-siapa, menghibah ke Allah aja. Bu, mana ibu-ibu teh? Suami ibu apaan? Salah tanya. Lelaki saya tahu. Suami ibu sebagai apa? Kuli. Sebagai apa? Saya itu nyusahin orang ya. Kalau saya nanya gini, bawaannya kesel kalau nggak dijawab ya kan. Saya kotor hati. Itu juga kesel ditanya terus. Atau jawab sendiri. Masa Ustadz nanya melulu gitu. Ya udah, saya jawab sendiri. Suami itu bukan pemberi rezeki, melainkan ini juga pertanyaan ya. Melainkan pemakan rezeki, tahu? Pakai lagi. Santri belum nikah sih belum tahu suami makan. Bukan ada sumber rezeki selain dari Allah, tidak ada. Apakah kantor sumber rezeki? Tidak. Kalau kantor bangkrut gimana? Tetap Allah mah ada ngasih rezeki. Apakah di PKH rezekinya berhenti? Jawab, apa PKH? Barusan saya ngomong apa? Hah? Atulah, ketukar dikit. Kalau udah ngerti biarin aja. Apakah PKH? Apa tuh? PHK, astagfirullahaladzim. Apakah PHK rezeki kita berhenti? Tidak, mau pindah aja tempatnya. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu ikut meninggal dong. Enggak, malah nikah lagi ya kan. Berarti rezekinya dari yang itu. Tenang aja hadirin. Nggak usah banyak komentar. Kita baru dengar bersin kayak gitu ya. Kayak ada ekornya, udah nggak apa-apa. Izin Allah bukan? Nah, relax saja. Jangan berharap dari makhluk, bikin kita hina. Jangan bersandar kepada makhluk, bikin kita galau dan kecewa. Kalau kita begini ke makhluk, nggak ada wibawa. Demi Allah, gini ke makhluk nggak ada wibawa. Mau pakai seragam sekeren apapun, sini jengkol, sini borgol, sini pistol, udah langsung hina, pasti hina.
Udah hukumnya begitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gimana kalau mintanya begini? Nyomot. Lanjut. Itu latihan pertama. Kalau mau pinjam uang ke koperasi, ke siapa? Mulut boleh bicara, hati nggak ada cerita berharap ke makhluk. Enggak. Ya Allah, kontrakan saya habis, Engkau Maha tahu. Saya ikhtiar menjemput rezeki darimu. Bang, saya mau pinjam uang, kontrakan saya habis 2 hari lagi. Tidak usah memaksakan diri, karena rezeki saya Allah yang ngatur. Tahu aja saya nggak punya uang, gitu. Berarti kan enggak. Sakit hati enggak? Enggak ada sakit hati. Allah yang ngatur, betul? Makasih. Sakit hati tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Allah melihat, Allah ngitung langkah saya, Allah tahu yang akan terjadi. Sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni rezeki ini sempit karena dosa-dosa saya. Saya ngaku ya Allah. Allah melihat enggak sambil jalan pinjam uang? Lihat tidak? Allah tahu ada yang nagih? Allah tahu jatuh tempo? Tidak ada yang tidak Allah tahu. Allah. Wa huwas samiul. Kenapa? Udah mau habis juga kontrakannya, sabar ya. Makanya nggak usah diusapin jadi ketahuan ya, ngasih sabar ya. Karena saya juga belum tentu ngasih ya. Ya benar, makanya saya datang ke sini tahu aja. Saya tidak tahu tapi melihat gelagatnya jadi tahu. Pada saling mengusap gitu kan berarti ketahuan. Lanjut. Allah tahu semua masalah kita, lebih tahu dari siapapun. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi jangan risau, kita tidak sendirian. Allah Asy-Syahid, Maha menyaksikan. Al-Alim, Maha mengetahui. Ikhtiar saja sempurnakan. Allah melihat kok kita jalan ke sana, jalan ke sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini. Allah lihat semua yang kita lakukan. Allah juga dengar doa kita. Allahumma inni as'aluka. Apa teh doa lunas utang? Masa nggak apa? Oh, udah nggak punya utang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Itu berlindung. Jalanin saja. Hari ini nggak dapat, jalanin saja hidup ini, nggak usah panik, tidak usah merasa sendiri, tidak usah tertekan. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Ini penting keyakinan ini. Tapi besok katanya saya akan diusir. Allah Maha tahu. Katakan kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Besoknya jatuh tempo. Maaf ya, tidak bisa diundur lagi. Silahkan keluar dari rumah ini. Kalau udah waktunya keluar, keluar. Ya Allah, saya tidak mau menyusahkan siapapun. Allah lihat. Insya Allah pada titik tertentu, lihat berapa banyak yang akhirnya udahlah, isi aja rumah saya. Asmeting dijaga, dibersihin tamannya. Ada santri di sini juga. Ngontrak sana ngontrak, sudah diisi aja. Ada kolam renangnya yang nggak ada airnya. Kenapa? Listrik dibayarin pemiliknya.
Gampang bagi Allah. Semua rumah yang ada di alam semesta ini milik Allah. Dikeluarkan dari sini ujian, jalanin saja, nggak usah pakai keluh kesah. Kalau harus pakai tenda, nikmati. Allah tahu kita buka tenda, ya. Tidak ada yang diluput, semuanya ujian hidup. Mesti yang tawakal itu akan dicukupi pada waktunya. Ini sahabat saya atau lumpuh, tetap diberi jodoh, diberi anak, diberi rumah. Ada aja jalannya. Kena banjir, dapat informasinya, diperbaiki rumahnya, dibelikan. Jadi Allah penguasa segala kejadian. Tidak ada satupun yang luput lepas dari pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin. 2. Jangan takut tidak punya rizki, takut tidak berkah. Gara-gara kita niatnya salah dan caranya salah. Kita kerja bukan cari rizki, kita kerja jemput rizki. Yang dicari apanya? Keberkahannya. Apa berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Rezeki bagi hati baik, bagi akal pikiran baik, bagi jasad baik, bagi dunia baik, bagi bekal kubur kita baik, bagi akhirat baik, bagi orang lain baik. Itu rezeki berkah namanya. Rezekinya sama, Allah yang bagikan. Cuma kalau niatnya salah, caranya salah, diubah statusnya jadi haram. Maling juga Allah yang ngasih rezeki. Koruptor, garong, penjahat, semua makhluk Allah yang ngasih rezeki. Bedanya kalau kita menjemput pakai takwa, oleh Allah diatur. Mau saya bacakan hadisnya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menjawab. Biasanya saya nanya sendiri, nggak jawab sendiri. Nah itu teh mengeluh namanya. Nggak usah mengeluh. Terima kasih ya. Lain kali begitu. Nah, itu juga nuntut ya. Alhamdulillah. Nih. Ini sudah sering dibacakan tapi penting. Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya dunia, maka Allah mencerai-beraikan urusannya. Ribet aja. Pokoknya hari-hari itu ribet. Rezekinya tetap rezeki dia, tapi pakai ribet ketemunya. Yang bertengkar lah, sikut-sikutan lah, musuh-musuhan lah, dendam, sakit hati, ribet sampai enggak sempat menikmati karena habis oleh ribetnya ini. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah menjadikan di pelupuk matanya tuh takut miskin. Jadi walaupun udah banyak enggak mau bayar zakat, tidak mau sedekah, dikumpul-kumpul saja. Karena dia takut berkurang rezekinya. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Dan tidaklah dia mendapatkan dunia kecuali emang udah rezeki dia. Tapi pakai ribet, pakai stres, pakai bertengkar, pakai berkelahi, enggak menikmati. Plus dia tidak mau bayar zakatnya. Dia pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Jadi dia hina. Dia enggak menikmati juga. Orang bakil itu kan tidak menikmati. Nah, satu lagi, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang memang niatnya, aktivitasnya untuk akhirat. Nih, dengar. Jama'allahu lahu amrohu. Allah akan menghimpun urusannya. Dimudahkan. Perlu ini didatangkan. Ini kita perlu ahli teknologi. Ada teman jagoan teknologi. Kita perlu nih orang keuangan. Dia mau gabung. Diatur oleh Allah tuh. Jadi kayak puzzle. Begitu. Nanti lihat sendiri. Perlu modal, ada yang ngasih modal. Perlu kios, ada yang ini kios saya ini udah nggak kepake, pakai aja. Perlu pembeli, datang pembeli itu, setiap pembeli itu makhluk Allah.
Allah yang menggerakkan. Makanya nggak usah licik-licikan, tidak perlu, tidak usah sumpah palsu. Mau apa? Tidak usah pakai bohong, lempeng-lempeng saja. Karena yang ngatur siapa yang datang, siapa yang mau beli, Allah. Nggak usah pakai licik-licikan, nggak usah pakai promosi yang dusta. Mau apa? Itu hanya ngerusak status rezeki kita. Banyak saingan, biarin saingan, kita juga hamba Allah. Tetap saja kita dan dia, Allah yang ngasih. Tapi dia pas sekali di sebelah saya, nggak ketuker. Masa ketuker-tuker? Ini mau doa ya, kamu sebelah sana ya. Kenapa Pak? Saya mau doa jodoh tahu. Bisa nanti ke kamu. Nggak mungkin. Yang satu minta jodoh, yang satu minta kambing. Karena mau Idul Kurban, nah jadi kambing, nggak mungkin. Nggak ada yang ketuker. Kita jalan-jalan sama kambing misalkan ya, lihat rumput, pasti yang ngiler tuh kambing. Kita ngiler lihat kambingnya, ya nggak akan ketuker. Jadi kita ngiler lihat rumput, kambing ngiler lihat kita. Enggak lah, tenang aja hadirin. Halo? Mungkin gitu ketukar? Mungkin gitu? Enggak mungkin, enggak ada yang ketukar. Kalau Allah mau ngasih ketemu ya ketemu. Kalau Allah enggak ngasih ya enggak ketemu. Kalau Allah mau melapangkan ya lapang. Kalau Allah menyempitkan ya sempit. Suka-suka Allah aja. Dan bagi kita sama. Makanya lanjutkan ya. Oh udah habis waktunya belum? Bagus. Ini lembut suaranya. Karena ada yang belum, baru juga mulai. Itu akhlak ya. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu yang melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Jadi dengar rekan-rekan, rezeki itu benar-benar sesuka Allah. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan, dibuat sulit, dikasih, diambil. Bukan masalah pinter. Yang bodoh mungkin gak kaya. Ya udah, saya jawab sendiri, mungkin Kasep. Mungkinkah orang malas kaya? Nggak ikhlas jawabannya. Mungkin atuh, sesuka Allah aja. Berapa banyak? Jadi kalau orang kaya itu hasil kerja keras? Enggak juga. Banyak orang yang kerja keras enggak kaya-kaya, betul tidak? Semuanya kekayaan itu sepenuhnya ujian. Baik disempitkan, dilapangkan, dimudahkan, dipersulit, sedikit banyak semua sama adalah ujian. Apakah banyak uang tanda sukses? Tanda ujiannya berat. Kita iri lihat orang kaya, itu rumahnya bagus, itu mobilnya keren. Tahu tidak di akhirat bisa ngejengkang itu orang gara-gara rumah itu. Kita pengen, padahal yang punya itu juga menderita karena cicilannya belum lunas. Di dunia nelangsa, di akhirat bisa celaka. Makanya tenang saja ya. Lanjut. Yang lurus-lurus saja. Tenang aja. Gimana saya dagang terus bangkrut, ya udah jalanin aja. Kalau ada umur hidup kok. Berapa banyak yang bangkrut masih hidup ya kan? Ini juga udah nyobain. Oh ya. Ya. Apa? Waktu zaman itu kan, zaman apa? Zaman heboh, luar biasa. Diambil oleh Allah, tapi diambilnya dengan cara yang baik, diwakafkan. Perusahaan bertumbangan, enggak kurang tuh. Makanya jangan sampai licik, jangan bohong, jangan curang, jangan sumpah palsu. Karena rezekinya Allah, mau licik mau tidak licik tetap yang ngasihnya sama.
Allah. Cuma kalau licik kayak yang tadi itu. Apa lanjutannya? Oh, belum tamat hadisnya ya. Nah, yang kedua, yang pertama urusannya jadi gampang. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan kaya di hatinya. Ini yang paling enak. Nggak ada rasa miskin, nggak diperbudak oleh keinginan, nggak didera oleh yang nggak ada. Puas saja hatinya tuh, puas merasa kaya punya motor, puas, nggak sibuk ingin motor yang wah kayak apa. Kan orang banyak menderita tuh mikirin yang tidak ada. Puas punya kontrakan, syukur. Punya sepeda juga, yang penting rodanya 2, syukur. Karena kalau 4 kan kurang wibawa, hadirin benar. Ngerti nggak? Mau naik sepeda roda 4 malu kan? Udah aki-aki. Lanjut. Syukur gina fi qalbi. Kaya di sini ya. Nggak capek dengan yang tidak ada, yang belum ada. Puas saja hatinya tuh. Dan ini yang paling penting. Yang terakhir adalah wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi kalau orang lurus hidupnya tuh, dunia tuh melayani. Belum juga kita nyebut ingin apa, kan Allah udah tahu yang kita inginkan, yang datang dia tanpa ribet, tanpa kotor hati, tanpa minta-minta, tanpa sikut-sikutan. Beneran Pak? Milih mending yang mana? Emang koruptor itu mau dibawa kemana itu duitnya kan? Itu kemarin yang ketangkep 51 kg emas, tahu kan? Coba mau nggak dia pakai kalung yang ininya 5 kilo, ya kan? Mau apa punya emas sebanyak itu? 3, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Jadi Allah melihat nih, kita dikasih rezeki, kita syukur tidak. Yang lebih cepat mendatangkan tambahan karunia itu adalah syukur, bukan ingin. Syukurlah. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh saya cerita tentang maaf ya, santri kayak gini nih, kalau belum dikasih makan. Maaf santri, boleh, ya udah, nanti makan dulu ya. Coba kepada musyrif kasih makan dulu supaya nggak kayak gini bunyinya. Belum juga nanya udah menjawab. Tapi kan udah tahu ceritanya, udah dengar cerita tentang raja belum? Raja yang mana? Gini. Ada raja GTA, galau tiada akhir. Raja bertanya ke penasehatnya, bro, kenapa ya saya ini nggak pernah tenang? Kerajaan segini megah dan indah, permaisuri segitu cantik rupawan, kekayaan melimpah ruah, bala tentara segitu hebat. Kok hati saya tuh galau saja. Beda dengan tukang kebun itu. Dilihat tukang kebun di bawah. Tuh lihat, kelihatan tuh dari istana tuh. Ini istana zaman dulu. Tukang kebun mah kerjanya happy, habis kerja tidur di bawah pohon istirahat, buka timbel, makan enak, udah gitu tidur nyenyak. Saya iri, pengen kayak gitu. Kenapa saya nggak pernah tenang? Kata penasehat, oh Paduka, ini masalahnya itu masalah 99 keping emas. Apa maksudnya? Oh Paduka sini, minta 99 keping, masukin kotak. Bagus dibungkus, tulis di atasnya 100 keping emas. Kasihkan tuh ke
ke petani itu, tukang kebun. Waduh, itu gembiranya luar biasa, dapat hadiah 1 kotak keping emas. 1 keping aja nggak pernah lihat, ini 1 kotak. Ayo hitung. Pas dihitung, semuanya ceria. 10, 20 sampai 90, 98, 99. Hah? Diam semuanya. Ini kan 100. Salah hitung lagi. Benar nggak ada 1. Sayang nih, dicari, nggak ketemu. Sampai pakai obor, semalaman jalan menuju kerajaan, nyari 1 keping, tiap semak-semak dilihat. Raja tidak tahu. Besoknya raja pengen tahu, gimana orang yang dikasih keping emas itu. Pas dilihat tadi kata, memble, kucel, heran. Kenapa dia dikasih emas sebanyak itu nggak kelihatan bahagia? Ialah Paduka. Dia sibuk memikirkan 1 dinar yang tidak ada. Jadi orang tuh lebih sibuk menderita mikirin yang tidak ada. Nah, Paduka juga sama gitu. Jelas Paduka? Ini bukan Paduka itu yang ini. Paduki. Ini teh ngerti enggak ketawa ketiwi begini kan? Jelas Paduka? Ya Rajan tuh yang ini. Kita mah capek aja mikirin yang tidak ada. Padahal yang mendatangkan itu adalah syukur terhadap yang ada. Udahlah segitu aja, tambah keberapa, nomor berapa? Terserahlah, pokoknya bebas ya. Tuh 2, 4 ya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Rezeki itu sesuka Allah, kapan mau disempitkan, kapan mau diambil, ngalir saja. Ini kan wajah-wajah sering sempit, betul tidak? Pernah tidak punya uang? Sering deh, masih hidup, masih makan, masih minum, masih berpakaian, masih berteduh, masih punya ongkos. Terus apanya yang kurang? Hah? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Jawab. Pernah nggak dikasih makan oleh Allah sehari aja? Aduh, saya itu Ustaz, susah sekali cari makan itu. Beri makan. Ini serius nih. Jalanin kalau lagi susah tuh, ya. Nggak usah pakai mengeluh. Nanti juga ada waktunya ada. Sekarang episodenya sempit. Itu lagi digugurkan dosa. Itu lagi dikasih pahala. Itu lagi ditingkatin iman. Ngalir saja. Nggak usah dagang penderitaan. Wah, hancur nih, hancur. Diijabah. Ada bata jatuh. Udahlah. Hei lelaki. Nggak ada cerita lelaki memble, ya kan? Aduh, saya tuh terkesan sekali lihat sebuah karikatur begini. Jadi suami istri. Istrinya tuh, wah, lihat saya sakit sekali. Rupanya ada jarum nancep ke sini. Cing sabar ya, hehehe. Insyaallah nanti sehat. Tahu di belakang punggung teh, di sini pisau belati, di sini kampak, di sini pedang, berdarah-darah, tapi masih senyum di hadapan istrinya. Itu lelaki begitu. Ini mah pulang nangis, emak. Kita pikul sepahit apapun, tenang. Pulang ke rumah mah, keep smiling. Walaupun di sini berdarah-darah, di sini luka, ini aduh kasihan gitu. Jangan bawa penderitaan ke rumah. Jelas? Sebel banget kalau lihat lelaki cengeng. Emang kita takdirnya jadi lelaki harus begini.
Gak usah nangis di sini. Astagfirullahaladzim. Udah, tenang aja, jalanin. Udah pernah nggak kesulitan? Show must go on. Hujan pasti berhenti, badai pasti, malam pasti berganti jadi dekatnya siang, pekatnya malam. Daripada rewel mikirin malam, lebih baik tahajud. Sama kok, pagi nanti datang pada waktunya. Kenapa ngangguk semua? Menjiwai ya. Kok tahu aja, kelihatan ngangguknya dalam hadirin. Nomor berapa ya? 5. Jangan, oh ini, jangan takut. Saya milih kata-katanya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau diambil oleh Allah. Ingat tukang parkir, banyak mobil, tidak riak. Tenang aja, ganti-ganti mobil, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Ya, hanya merasa tertitipi. Suka-suka Allah. Ya. Dulu saya punya rumah, punya mobil, punya deposito. Sekarang perusahaan saya bangkrut. Rumah dijual, jual aja. Nggak usah pakai berat-berat. Nggak usah pakai berat-berat. Tapi nanti saya dihina oleh orang-orang. Mau ngapain mikirin omong orang? Kan? Tuhan kita kan Allah, bukan orang. Ini ada seorang hamba Allah. Asalnya dia, waduh, makmur. Oleh Allah ditakdirkan pabriknya terbakar. Memikul hutang. Sampai yang asalnya segitu kayanya, istrinya jualan gorengan. Ini beneran kejadian. Udah gitu terserang sakit. Tapi beliau mengatakan, inilah saat saya lebih mengenal Allah. Dulu saya ujub, merasa pinter, berpengalaman. Sekarang saya jadi yakin Allah lah yang mengatur rezeki. Gitu. Terakhir, jangan pakai iri dengki dengan rezeki orang. Ini udah ada garis masing-masing. Jangankan sejamaah gini, seibu sebapak aja beda-beda. Betul? Lihat waktu lebaran. Sesuai dengan rencana Allah aja. Nggak ada iri-irian. Saudara kalau lihat orang lain dapat rezeki, doakan supaya berkah rezekinya. Enggak usah iri. Kita jualan, di sebelah jualan, enggak apa-apa. Doakan aja supaya berkah rezekinya, supaya laku. Tapi gara-gara di sebelah saya jualan, omzet saya jadi berkurang. Enggak, bukan karena dia. Karena memang Allah mau ngasih segitu aja. Enggak ada yang bisa ngalangin apa yang untuk kita. Paham? Ini penting nih. Jangan busuk hati. Sama majelis taklim, tahu-tahu di sana ada majelis taklim lagi, dendam, sebel, mau ngapain? Yang penting kan ke surga, ngaji di sini hayu, ngaji tempat lain enggak ada masalah. Kenapa harus ngaji di sini terus? Enggak, saudara, enggak harus ngaji di Darut Tauhid terus, enggak. Rugi kalau saudara hanya ngaji di Darut Tauhid, rugi karena ilmunya dikit. Cari majelis taklim yang lain yang bisa membuat makin takwa. Gak ada masalah. Tapi kalau pada ngaji ke tempat lain di sini jadi sedikit, kalau orang jadi lebih soleh, kita beruntung dong. Mau ngapain ke sini kalau nggak jadi soleh? Benar? Oh, ada iri-irian. Doain supaya orang lain sukses. 5 angel, 5 akhwat dalam penantian. Naksir seorang ikhwan. Gak usah senyum Pak, biasa aja, bukan. Ini bangga. Aduh maaf saya kering nih bibirnya, maaf.
Alhamdulillah. Nah gini ya, saya kan minum, saudara kan ngeliatin, enak ya minum, mau ngapain ngomong gitu, dengki tahu itu, doain. Saya kan ngeliatin, nggak usah gitu bibirnya, saya jadi ikut menderita. Jadi kalau lihat orang dapat rezeki doain. Akhwat 5, naksir ikhwan yang 1, ini ustadznya. Tiba-tiba jodoh ke salah satu di antara 5 itu. Yang lain gak usah pakai dengki. Udah gak apa-apa ya Allah. Padahal saya duluan yang ngenalin. Tapi jodohnya jodoh teman saya. Padahal saya nganter dia. Dia yang nganter saya. Tapi kenapa dia yang dinikahin? Gak usah rewel. Kalau saudara ridho dengan kepahitan getir itu, Allah lihat, nanti Allah kasih. Nggak usah dengki-dengkian ya. Lihat saudara dapat rezeki, doakan supaya berkah. Kalau saudara pengen, saudara minta. Karena yang ngasih ke dia juga Allah. Dengkinya kita ke orang lain gak akan memindahkan takdir orang ke kita. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini menjelang pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung. Pilpres sudah selesai, merdeka saya, alhamdulillah. Yang belum, pilgub dan pilwalkot. Para calon wali kota dan wakilnya giliran datang ke sini. Saya mendoakannya sama semuanya. Semoga ditakdirkan yang terbaik menurut Allah. Karena dulu ada yang pernah datang didoakan malah jadi diborgol ya. Jadi saya rada kasihan juga. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau calon gubernur yang datang ke sini cuma asih Pak Ahmad Saiku. Saya kenal lama beliau. Kalau Pak Ilham Habibi kenal lama juga. Waktu dulu pernah ke Jerman ke rumah Pak Habibi, di rumah beliau ada di sana. Dan ya sahabat dekat saya ada yang kenal baik, saudaranya beliau. Ya itu aja informasinya. Enggak. Jadi jangan nanya milih yang mana, saya harus merahasiakan. Tapi kalau mau milih, saya akan milih orang yang paling paham agama dan yang berusaha keras mengamalkan agama. Karena hanya dengan iman dan amal soleh, akhlak akan baik. Orang kalau agamanya paham, imannya kuat, akan takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah, dia takut berbuat maksiat. Tapi kalau orang tidak benar akidahnya, dia tidak takut ke Allah, dia akan tidak bisa terjaga lah. Begitu? Udah segitu aja. Jadi apa maksudnya? Ya terjemahkan aja sendiri. Kenapa senyum? Kita ini harus punya jiwa asih di hati. Ya. Loh, apa yang salah? Masa jiwa emosi ya enggak? Begitulah. Perkara siapa yang ditakdirkan terserah Allah. Tapi memang jiwa yang penuh kasih sayang ini penting. Udah, saya susah ngomong kayak gini. Ngangguk, kenapa ngangguk? Ngerti ya? Ya, Qadarullah Indonesia episodenya kalau milih pemimpin harus nyoblos. Luruskan niat, coblosan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ada juga beberapa pihak yang nggak mau nyoblos, yang nggak ada masalah ya. Tapi kalau saya nyoblos, saya harus tanggung jawab. Perkara siapa yang nanti jadi, itu mah terserah Allah ya. Yang penting
niatnya baik, yang kita pilih juga semampu kita, orang yang kita kenal dan kita ketahui kebaikannya. Kalau saya prinsipnya begitu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga Allah yang maha mendengar memberikan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah dan bisa memberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah sambil bersedekah ya. Ya Allah, ringankan kami bersedekah. Lindungi kami dari tipu daya setan yang menyuruh kami kikir. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ayo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd
la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Rabb. Kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Betapa sedikit sekali kami menyebut namamu. Ya Allah, ampuni betapa banyak nikmat yang Engkau beri. Betapa jarang kami bersyukur. Engkau tahu kami jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat yang Engkau beri, justru kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hati ini lebih sibuk dengan dunia, jarang ingat akhirat. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada mencari ridho-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami hanya memberikan sisa untuk-Mu, hampir tidak pernah memberikan yang terbaik. Ya Allah, ampuni kami masih sering ragu kepadamu, jarang menyadari Engkau melihat kami. Kami lebih sering berharap dari hamba-Mu daripada berharap dari-Mu. Ya Allah, ampuni kami sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering berburuk sangka kepadamu, sering sekali tidak sabar ketika Engkau menguji. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang maha mendengar, ampuni dosa kami kepada orang tua. Engkau menyaksikan semua hal kami kepada ibu bapak. Ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Jadikan umur yang tersisa ini bisa jadi jalan ibu bapak kami bahagia. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami bagaimanapun keadaan. Jadikan bahagia di dunia ini, bahagia saat Engkau panggil pulang, bahagiakan di alam barzah ya Allah, bahagiakan di yaumul hisab, bahagiakan orang tua kami di sorga ya Allah. Jangan biarkan tersentuh api neraka. Ya Allah, jadikan kami anak soleh yang doanya Engkau dengar, Engkau ijabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, berkahi, turunkan sakinah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jadikan keluarga ahlul Quran ya Allah, ahli sedekah, ahli sholat yang khusyuk. Jadikan anak-anak yang soleh, soleha. Lindungi dari perbuatan durhaka, lindungi dari kehinaan, dari apapun yang Engkau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan semuanya di sorga. Jangan biarkan satu pun jadi ahli neraka ya Allah. Wahai yang maha mendengar, jadikan saat ini saat ijabah ya Allah. Engkau maha mendengar setiap doa.
Engkau janji mengabulkan doa. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Hadirin, bagi yang mau berdoa masing-masing silakan. Allah Maha mendengar. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Allah malu jikalau hambanya menengadahkan tangan dan tidak diijabah. Amin ya Allah. Wahai yang Maha menatap, kabulkan ya Karim. Engkau yang janji mengabulkan doa ya Allah. Wahai penguasa langit dan bumi yang Maha baik, taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, berikan ketentraman yang hatinya masih selalu resah gelisah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, cukupi yang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan satupun di antara kami mati membawa hutang. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang menantikannya, kemudahan cita-cita yang maslahat dunia akhirat. Lindungi ya Allah dari kejahatan, kezaliman dan makhluk-Mu. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini, sempurnakan keislaman sebelum ajal tiba. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina khususan dan dimanapun saudara-saudara kami yang teraniaya. Engkau menyaksikan segala-galanya ya Allah. Siapa lagi yang dapat menolong selain Engkau? Kuatkan imannya ya Allah, menangkan atas kaum zalimin. Sempurnakan ketabahan dan kemuliaannya. Jadikan bukti keagungan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, musuh-musuh-Mu adalah hamba-Mu jua. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada mereka sendiri ya Allah. Mudah bagimu ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang benar-benar bertauhid ya Allah, yang dapat membimbing kami menapaki jalan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan Kau berikan kami kepada orang yang tidak beriman padamu. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih rekan-rekan. Hari Sabtu besok ada kajian dari Ustadz Dudi Muqtakin, mendidik dengan cinta. Dan hari Ahadnya 17 mulai jam 8.30 pagi bersama Ustadz Ucu Najmuddin MPD dan pola hidup sehat. Datang kalau punya waktu, niatkan mencari ilmu ya, akan dapat lebih dari sekedar ilmu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.